semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan kita di sekolah minggu online. Apa kabar teman-teman? Nah, saya sedang di Alfamart. Nah, protokol kesehatan ini harus teman-teman dilakukan ya. Seperti pakai masker, seperti mencuci tangan ya. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa berkumpul karena PSBB, tapi kita tetap sekolah minggu ya. Mau lihat videonya pas kita kumpul? Cek this out. Sampai bolanya keluar ya. 3 kali lagi. Jordan tangkep Jo, tangkep. Atas kepala. Ayo. Ayo. Kucing banget. Adalah kebenaran. Jadi teman-teman tidak boleh berbohong. Hari-hari ini pasti ada yang berbohong nih. Ada yang anak kecil gaya-gayaan di medsos, di Instagram, di Facebook. Padahal anak kecil itu tidak boleh main Facebook. Masih kecil main Facebook. Padahal tidak boleh itu untuk yang orang gede gitu, cici-cici, SMA, SMP yang 18 tahun yang udah clear sekolah, kuliah itu baru boleh Facebook dan Instagram dan lain-lain. Nah, teman-teman yang kayak kelas 8, kelas 6, kelas 7 itu masih belum boleh ya. Nah, teman-teman, kita wajib hidup benar ya, tidak boleh bohong. Karena bohong-bohong itu dosa ya. Bohong-bohong itu apa? Dosa, benar ya. Kita menyanyikan lagu bohong-bohong itu dosa. Tuhan tak boleh bohong.
jumlahnya. Dikatakan mereka sehati dan sejiwa, saling mendukung dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasilnya dibawa kepada rasul-rasul lalu dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ada seorang Lewi dari Siprus bernama Yusuf. Ia pun menjual ladang miliknya, lalu hasilnya dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya itu. Tapi tunggu, tidak semua. Sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira merasa iri melihat Yusuf yang disukai banyak orang. Ia berpikir, saya lebih baik darinya. Kata Safira, kita jauh lebih pantas atas pujian itu. Pada suatu malam, mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah miliknya dan menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Dengan cara demikian, mereka pun akan menjadi terkenal dan disukai orang-orang karena kebaikannya itu. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, seperti yang direncanakan, mereka menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di hadapan para rasul. Akan tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai roh Allah dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. 3 jam kemudian, datanglah Safira. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu Petrus bertanya kepadanya, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ya, sekian, jawabnya. Petrus berkata, mengapa kalian berdua sepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu, mereka akan segera mengusung engkau keluar juga. Lalu rebahlah perempuan itu di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Safira diusungnya keluar dan dikuburkan di samping suaminya. Halo adik-adik, Shalom, apa kabar? Ya, puji Tuhan, hari ini kita semua boleh tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kalian tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Sekalipun kita belum bisa datang ke sekolah, belum bisa datang ke sekolah minggu, tetapi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Dan hari minggu ini, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini dan sampai saat ini, karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan, ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membuka ibadah online ini, Tuhan. Semoga Engkau memberikan kelancaran ibadah ini, Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini, ya Tuhan. Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami, ya Tuhan, supaya kami bisa menyerap semua apa yang akan dibahas dan diceritakan firman Tuhan, ya Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab, yaitu kisah dari Ananias dan Safira. Bacaan yang kita ambil yaitu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Di situ ceritakan yaitu tentang Ananias dan Safira. Siapakah mereka? Dan bagaimanakah ceritanya? Nah, kakak akan menyimpulkan dari video yang sudah Komika share, yaitu Bapak Ananias itu mempunyai seorang istri.
yang bernama Ibu Safira. Mereka itu memiliki sebidang tanah untuk hasilnya diberikan kepada sebidang tanah dijual dan hasilnya itu diberikan kepada rasul supaya bisa digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bagus ya tujuan mereka, tujuan Bapak Ananias dan Ibu Safira itu, tetapi tidak seperti itu. Jadi Bapak Ananias dan Ibu Safira itu sudah kompak, yaitu diam-diam mereka menyembunyikan hasil penjualannya tersebut. Jadi sebagian hasil penjualannya itu mereka simpan dan sebagiannya lagi mereka berikan kepada rasul supaya mereka dilihat baik di depan rasul. Tetapi sebenarnya itu boleh kalau mereka jujur, tapi mereka tidak jujur. Mereka berbohong kepada rasul. Karena apa? Karena mereka berbuat seolah-olah semuanya itu telah diberikan kepada rasul, padahal tidak. Sebagian penjualan tanah mereka simpan dan mereka ambil, ya kan? Nah, waktu itu Bapak Ananias datang kepada Rasul Petrus itu, dan lalu Bapak Ananias ini berkata, Rasul Petrus, ini hasil penjualan tanah kami. Tolong bagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dikiranya Bapak Ananias, Rasul Petrus itu akan memuji Bapak Ananias itu, tetapi tidak. Tetapi Rasul Paulus itu justru berkata dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34, yaitu tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah, kata si Petrus dalam Alkitab Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4, ya kan? Terus setelah mendengar itu, Petrus berkata begitu sedemikian juga kepada Bapak Ananias. Dan Petrus setelah mendengar perkataan Bapak Rasul Petrus, dia langsung kaget dan meninggal. Dia langsung merebah dan Petrus pun nyawanya hilang sebagai hukuman karena dia telah berbohong kepada Tuhan dan kepada Rasul, karena mereka hanya ingin semata-mata baik di depan mata Rasul, tetapi perbuatan mereka itu tidak benar, mereka berbohong. Wah, sungguh mengerikan ya akibat dari berdusta itu. Hanya karena berbohong, mendustai Allah, Bapak Ananias dan Ibu Safira itu meninggal di saat itu juga. Terus saat itu juga. Dan setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa dari cerita ini kita tidak sebagai anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh berbohong, mendustai. Berbohong, mendusta itu apa sih? Yaitu janganlah engkau berkata yang tidak benar dengan kenyataannya. Jadi seperti misalkan adik-adik pada saat pandemi ini, kita kan belajar di rumah. Kita belajar di rumah tanpa dilihat oleh guru. Dan kita kemarin ulangan juga tanpa dilihat oleh guru. Kita pasti, kalian pasti sebagiannya itu pernah berbohong. Demikian juga kakak. Kakak juga pasti pernah berbohong. Nah, jika seperti contohnya, berbohong itu ketika walaupun kalian tidak bisa dilihat sama guru, kalian pernah menyontek, tapi itu perbuatan tidak baik, ya kan? Terus janganlah kamu adik-adik itu berbohong kepada orang tua supaya kamu tidak dimarahi.
Tetapi jujurlah berkata agar orang tuamu itu senang dengan perbuatan jujurmu itu. Dan yang kedua dari cerita ini yang kita bisa ambil yaitu janganlah berpura-pura baik. Seperti Bapak Anemis tadi, dia ingin dipuji sama Rasul Petrus, tapi dia berpura-pura baik, dia tidak sungguh-sungguh berbuat baik. Kasihan sekali kalau kita tidak bisa berbuat baik dan berbuat sungguh-sungguh berbuat baik. Karena Tuhan tuh sudah sangat baik kepada kita. Jadi, tapi bukan kita mencari pujian dalam kebaikan, tapi kita mencari kebaikan dalam kebaikan. Apa itu kebaikan dalam kebaikan? Artinya kita menimbulkan kebaikan sehingga kita bisa dilihat orang baik, bukan hanya mendapatkan pujian saja. Nah, inti dari kita ini adalah selalu berbuat baik kepada semua orang, karena Tuhan Yesus itu selalu baik kepada kita tanpa ada syarat. Dan ingat, janganlah engkau berbohong, tapi tetaplah berkata jujur walaupun dalam keadaan masalah apapun yang terjadi. Nah, permasalahan ini ketika dia berbohong, kakak juga pernah berbohong. Kita semua pasti pernah berbohong. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak seketika juga meninggal. Kita juga tidak seketika juga meninggal seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Bagaimana sih cara kita meminta pengampunan kepada Tuhan? Gampang. Kita panjatkan doa pengampunan kepada Tuhan. Dalam doa kita meminta pengampunan kepada Tuhan agar dosa-dosa kita, agar kebohongan yang pernah kita lakukan adik-adik itu bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang lebih baru lagi kan. Jadi dari kesimpulan cerita ini, kakak menyimpulkan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berbohong, jangan berpura-pura baik, karena Tuhan itu benar-benar baik kepada kita. Dan sebagai anak Tuhan itu kita harus selalu jujur, taat kepada orang tua, dan tidak boleh berbohong kepada orang.